Menjadi pengamat. Mengaktifkan fungsi sifat-sifat kekosongan batin sejati. Proses membebaskan kembali keluasan batin untuk membuka diri menerima pembelajaran. Jika kamu tidak tahu, tidak terima, tidak mengakui ada suatu landasan kekosongan yang lebih luas di batin, bahkan sangat luas, sebagai landasan kekosongan di mana sarana jiwa mengekspresikan kehidupan abstrak spiritual dan belajar dengannya. Dan hanya mengandalkan sarana fisik logika pikiran menjalani kehidupan. Maka landasan kekosongan yang digunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari adalah sebesar landasan energi kesadaran yang dibatasi keterbatasan konsepsi buatan logika pikiran manusia saja. Maka ruang dunia kehidupan yang terekspresikan akan dalam batas bingkai jendela logika pikiran bersifat egosentrik, dualistik dan materialistik keduniawian yang sempit. Jika sadar dan mengakui dan menerima ada suatu sifat kekosongan batin kita, sebagai ruang yang luas untuk energi kesadaran cerdas sebagai jiwa, yang adalah sarana ekspresi sisi spiritual setiap orang, maka ia tidak akan memilih melekat, terbelenggu mati pada dimensi pikirannya yang sempit. Jadi harus ada pemahaman dan dapat menerima dan mengakui ada sesuatu landasan kesadaran yang lebih luas di dalam diri yang lebih bijak dapat digunakan. Dan mengakses kesadaran yang lebih luas dan mengaktifkannya harus ada usaha membebaskan diri dari cengkeraman, ada kerelaan diri melepas sesuatu yang lebih sempit menguasai diri, harus ada proses mengalahkan ego dan pikiran diri sendiri secara alamiah. Kesadaran akan adanya sisi kekosongan yang lebih luas berkualitas akan melonggarkan egonya. Jadi ini proses tentang membuka diri, membiasakan diri menggunakan apa yang telah ada dalam diri, dengan kerelaan atas kesadaran sendiri melepas yang lebih sempit yang menguasai dirinya. Jadi proses mendapatkan kesadaran lebih luas hanya soal suatu kemauan, dan soal kesadaran ada suatu yang lebih luas di dalam diri, agar mau membuka ruang dan terbiasa menggunakan jadi suatu kebiasaan konsisten menjadi pengamat. Agar terjadi migrasi atau hijrah kebiasaan pola kesadaran pikiran yang terbatas cenderung sempit duniawi, ke kebiasaan pola kesadaran jiwa spiritual yang bijak dan lebih luas atas kemauan sendiri. Karenanya akan lebih memilih mengakses ruang kekosongan yang luas yang ada dalam dirinya, membebaskan belenggu batasan logika pada jiwa, dan memerdekakan jiwanya secara alamiah menjadi kesejatian dirinya. Ia akan melampaui fungsi pikiran menguasai dirinya. Ia akan mengganti kebiasaan. Dari kebiasaan lama yang reaktif, di mana setiap kontak rangsangan indera eksternal, terpola terbiasa tergerakkan respon pikiran secara refleks otomatis. Mendominasikan diri jadi pengamat. Ketika mengakses energi kesadaran dalam diri berarti membuka ruang jeda waktu, merilekskan hingga mendiamkan respon pikiran sesaat yang selalu menguasai, maka terbebaskan dan terbukalah ruang kekosongan batin yang sebelumnya dikuasai pola reaktif pikiran. Kemudian dengan terus terbiasakan jadi pengamat dengan durasi lebih panjang dan konsisten berkelanjutan, berkesinambungan, maka ruang kekosongan batin akan semakin terbiasa terbebaskan dan makin terbuka makin luas dan seterusnya hingga terbebaskan suatu sarana kesadaran yang makin luas sebagai ruang yang cukup luas bagi jiwa bijak yang ada di dalam dirinya mendapatkan ruang yang cukup dan terbuka berkesempatan terakses dan mengambil peran menuntun dirinya. Semakin terbebaskan ruang kekosongan batin makin luas, semakin berkualitas jiwa utuh teraktifkan berfungsi, menjadikan semua proses pengalaman kehidupan yang positif maupun negatif, menjadi guru sejati yang mengajari kehidupan ini.